Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adiatma Ahmad, dan dua teman saya yaitu Ainur Rashid Fikri dan Agi Bagaskara. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan tentang pengenalan artikel. Apa sih artikel itu? Artikel sendiri adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media, yaitu seperti buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan lainnya. Namun, ada juga yang menyebutkan artikel adalah suatu karangan yang berupa esai yang isinya menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif, di mana tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, dan menghibur pembacanya. Isi yang disampaikan di dalam suatu artikel juga bisa bermacam-macam, tergantung dengan topik apa yang dibahas. Beberapa contoh isi artikel yang sering dipublikasikan melalui berbagai media adalah informasi sejarah, hasil penelitian, argumentasi tentang isu tertentu, petualangan seseorang, dan tutorial atau bimbingan yang mengajarkan sesuatu pada orang lain. Selanjutnya, ada pengertian artikel menurut para ahli. Untuk memahami lebih lanjut apa itu artikel, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama itu ada Rillian E. Wolseley. Menurut Rillian, pengertian artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan, di mana tujuannya untuk menyampaikan gagasan maupun fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur. Yang kedua, ada pendapat dari Sumandiria. Menurut Sumandiria, pengertian artikel adalah suatu karya tulis lepas yang isinya berupa opini tentang masalah yang sifatnya aktual dan biasanya bersifat kontroversial dengan tujuan menghibur, memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan para pembacanya. Yang ketiga, ada pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti esai pada majalah atau laporan surat kabar dan lain sebagainya. Namun ada tambahan, ada pendapat dari Al-Aqli. Menurut Al-Aqli ini, artikel adalah karya tulis yang dibuat oleh setiap disiplin ilmu serta masing-masing pembahasan tersebut dikaji dan juga diselesaikan dengan tuntas, jelas, serta lugas sehingga pembaca dapat mengambil intinya. Selanjutnya, ciri-ciri artikel. Suatu karya tulis bisa dikatakan sebagai suatu artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Yang kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Yang keempat, original dan bukan copywriting. Yang kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang keenam, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Yang ketujuh, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan membaca atau masyarakat umum. Selanjutnya, tujuan penulisan artikel. Pembuatan dan publikasi artikel memiliki tujuan tertentu bagi si penulis dan pembaca sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Yang keempat, membantu penulis untuk memahami tujuan penulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Yang kelima, cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Yang keenam, memberikan dampak akademis kepada penulis artikel.
Yang selanjutnya adalah manfaat dari penulisan artikel. Ada beberapa manfaat dari penulisan artikel, yaitu yang pertama, informasi. Di sini artikel ini akan memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal agar pembaca memiliki literatur. Kemudian manfaat yang kedua yaitu persuasif atau membujuk, yaitu suatu hal yang diinginkan oleh penulis agar pembaca melakukan yang diinginkannya. Contohnya, seperti artikel mengenai tips dan trik kecantikan, yang di dalamnya terdapat promosi sebuah produk kecantikan juga. Dan secara tidak langsung atau tersirat, penulis menginginkan pembaca untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, manfaat entertainment, yaitu penulis tentunya ingin menghibur siapa yang membacanya. Yang keempat, manfaat eksistensi. Di sini penulis juga menyatakan secara tersirat mengenai eksistensi atau keberadaannya kepada pembaca. Yang selanjutnya, manfaat kreatif, yaitu di sini artikel mempunyai manfaat untuk menyalurkan suatu ide. Ide yang dimaksud di sini adalah merupakan opini dari penulis dan fakta-fakta yang didapatkannya. Dan yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah. Tentunya di sini manfaat dari artikel yaitu memecahkan atau memberikan kesimpulan atau informasi dari masalah yang ditulis pada artikel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu cara menulis artikel. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi untuk menulis artikel. Yang pertama adalah membuat dan menguji gagasan. Sebelum membuat artikel, hal yang harus diperhatikan ialah membuat topik yang akan kita bahas, serta menguji seberapa kuat gagasan yang akan kita bahas ke dalam artikel yang akan ditulis. Jauh nantinya, Anda akan bisa menguasai dan menjabarkan keterkaitan topik pada artikel yang akan dibuat. Yang selanjutnya adalah membuat pendahuluan. Ini merupakan langkah kedua yang harus dilakukan untuk proses membuat artikel. Bagian dari pendahuluan sebuah artikel di sini dapat dikatakan sangat penting karena untuk menarik minat pembaca dari suatu pendahuluan yang kita buat. Selanjutnya adalah menulis bagian pembahasan. Maksudnya adalah dalam menulis tentang bahasan topik yang akan dibahas atau diulas, usahakan untuk membuat subjudul agar para pembaca tidak cepat merasa bosan. Dan juga dengan adanya subjudul ini akan menjadi penyegar dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, karakteristik keempat dalam membuat artikel itu adalah penutup artikel. Di sini juga bagian yang terpenting dari sebuah artikel, di mana di dalamnya berisi kesimpulan secara keseluruhan yang menjurus pada amanat untuk ajakan dan saran yang bisa menjadi titik temu seorang pembaca. Yang selanjutnya adalah periksa kembali isi artikel yang telah kita buat. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah sudah benar artikel yang telah kita buat, seperti pengetikannya dan juga fakta dari artikel, apakah kalimatnya sudah benar sesuai dengan sistematika dan struktur artikelnya, dan juga apakah sudah memenuhi standar yang baik dalam penulisan maupun apa yang ingin kita sampaikan sudah jelas atau tidaknya. Nah, jika kita sudah memeriksanya kembali, maka artikel tersebut sudah siap untuk dipublish atau disampaikan kepada khalayak umum. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.